Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya arti dari membimbing seorang anak? Maksud saya kita sering banget pakai kata mengajar atau mendidik, tapi apa sains dan pemikiran di balik tindakan itu? Nah, itu dia yang bakal kita bedah hari ini. Kita akan menyelami konsep yang super fundamental, tapi jujur aja sering banget disalahpahami. Pedagogik. Lewat materi yang kita bahas hari ini, kita bakal bongkar misteri di balik ilmu ini dan melihat kenapa ini bukan cuma sekedar teori akademis di atas kertas, tapi benar-benar jantungnya pendidikan itu sendiri. Yuk, langsung aja kita mulai. Hari ini ada 6 poin utama yang bakal kita obrolin. Kita mulai dari akar kata pedagogik, lanjut ke ruang lingkup pendidikan, menganalisis situasi pendidikan, membedah 6 unsur pendidikan, ngeliat praktiknya di dunia nyata, dan terakhir mengapa pendidik membutuhkan pedagogik. Tenang aja, walau kedengarannya berat, kita bakal bahas santai dari definisi kuno sampai ke praktiknya di era pasca pandemi sekarang ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akar kata pedagogik dari Yunani kuno. Buat benar-benar paham suatu konsep, kadang kita memang harus sedikit mundur ke belakang buat ngelihat asal-usulnya kan? Yang bikin menarik adalah gimana bahasa Yunani kuno ngerangkum konsep ini dengan sangat pas. Kata pedagogik itu gabungan dari kata paidos yang artinya anak dan agogos yang berarti mengantar, membimbing atau memimpin. Jadi kalau diartikan secara harfiah, ini tuh tindakan memimpin pikiran seorang anak muda. Bukan cuma sekedar nyuapin informasi loh ya, tapi benar-benar secara aktif menuntun mereka. Tapi coba kita lihat konteks sejarahnya, ini agak mengejutkan. Di zaman kuno, pedagogos itu ternyata bukan sosok guru besar pakai jubah akademis, melainkan seorang pembantu atau pelayan. Ya, benar banget. Tugas utama mereka itu secara harfiah ngawal dan mastiin anak majikannya beneran sampai ke sekolah, bukan malah asyik bolos main di jalan. Menariknya, seiring berjalannya waktu, istilah ini berevolusi luar biasa. Dari yang tadinya cuma sekedar pengawal fisik, berubah jadi ilmu modern yang utuh tentang cara mendidik anak. Lanjut ke bagian kedua, ruang lingkup pendidikan. Antara luas versus sempit. Kita harus tentuin dulu nih batasan mainnya. Soalnya kata pendidikan itu sendiri maknanya luas banget, nggak cuma satu. Gini, kita bisa melihat pendidikan dalam kacamata yang super luas, di mana pendidikan itu identik dengan kehidupan itu sendiri, berlangsung dari detik kita lahir sampai kita tutup usia. Atau kita bisa pakai kacamata sempit, di mana pendidikan cuma diartikan sebatas sekolah formal aja. Nah, kalau kita pakai arti yang sempit ini, pedagogik sering disamain begitu aja sama ilmu pendidikan. Karena ya, di sekolah formal target belajarnya emang anak-anak kan? Tapi, kalau kita pakai sudut pandang yang luas, bahwa pendidikan itu perjalanan seumur hidup, sasarannya harus dibagi-bagi lebih spesifik. Pedagogi itu eksklusif banget, cuma buat ilmu pendidikan anak-anak. Ini beda jauh sama andragogi, yang khusus ngajarin orang dewasa, atau geragogi, yang didesain buat lansia. Jadi jelas ya, pedagogik ini punya wilayah keahliannya sendiri yang sangat unik, nggak bisa disamaratakan. Terus pertanyaannya, kapan sih persisnya pedagogik ini mulai berlaku? Poin pentingnya ada di sini. Waktu bayi baru lahir, itu belum ada yang namanya pedagogik. Kenapa? Karena menurut materi yang kita bahas, proses pendidikan baru bisa benar-benar jalan waktu si anak mulai kenal bahasa dan ngerasain yang namanya otoritas atau kebibawaan. Biasanya ini terjadi di sekitar usia 3,5 tahun. Nah, persis di titik itulah pedagogik dimulai. Dan tindakan membimbing ini bakal terus berjalan sampai anak tersebut akhirnya masuk ke usia dewasa. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, situasi pendidikan sebagai objek formal. Pedagogik ini bukan cuma numpang di ilmu lain loh, ini adalah ilmu yang otonom dan bisa berdiri sendiri. Biar lebih kebayang, kita harus bedain dua hal ini. Objek material dari pedagogik jelas ya, yaitu manusia. Tapi fokus utamanya atau yang sering disebut objek formalnya bukanlah sekedar biologi atau psikologi manusia secara umum. Fokusnya ada di dinamika yang sangat spesifik, yaitu situasi pendidikan. Jadi intinya pedagogik itu benar-benar ilmu yang khusus membedah dan ngulitin apa yang terjadi di dalam situasi pendidikan itu sendiri. Kita lanjut ke bagian keempat, 6 unsur pendidikan yang jadi kerangka intinya. Kalau tadi situasinya yang jadi objek utama, terus apa aja sih yang ngebentuk situasi itu? Ada 6 elemen super penting yang ngebangun situasi pendidikan ini. Pertama, tujuan pendidikannya apa? Kedua, pendidiknya. Ketiga, anak didiknya. Keempat, isi atau kurikulumnya. Kelima, alat serta metodenya. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikannya. Ingat ya, keenam unsur ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Semuanya saling terikat kuat.
Seorang pendidik yang sukses harus bisa nyelarasin semuanya. Tujuannya nentuin metodenya disesuaikan sama karakter anak didiknya, dan begitu seterusnya. Ini tuh kayak kerangka mutlak kalau kita mau nyiptain pembelajaran yang benar-benar bermakna. Masuk ke bagian kelima, pedagogik di dunia nyata. Menguji teori. Ngomongin teori emang asyik, tapi mari kita lihat prakteknya. Gimana sih 6 elemen tadi bekerja di kehidupan sehari-hari? Coba bayangin situasi ini. Ada siswa datang terlambat ke kelas. Gurunya langsung ngasih hukuman saat itu juga, tanpa nanya apa-apa. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan instan kayak gitu bisa disebut sebagai tindakan pedagogis? Coba deh ingat-ingat lagi 6 elemen yang baru aja kita bahas barusan. Jawabannya jelas enggak. Kenapa coba? Karena guru tadi ngelewatin satu hal krusial, analisis situasi. Guru yang benar-benar paham pedagogik nggak akan bereaksi secara membabi buta. Mereka pasti nyari tahu dulu penyebabnya. Siapa sih anak didik ini? Terus gimana lingkungan atau kondisi yang bikin dia sampai terlambat? Kalau kita ngabaikan konteks siswanya, berarti kita gagal nyelarasin 6 elemen tadi. Tanpa analisis, tindakan guru tersebut ya bisa dibilang jauh banget dari nilai pedagogis. Dan tahu nggak, pedagogik itu sifatnya nggak kaku atau statis loh. Dia harus terus hidup dan beradaptasi sama perubahan di masyarakat. Bukti paling nyatanya, pergeseran besar waktu pandemi COVID-19 kemarin. Dulu, belajar ngajar itu didominasi metode luring alias tatap muka langsung. Tapi pas pandemi, unsur lingkungan dan metode mau nggak mau harus dirombak total, jadi daring atau jarak jauh. Ini contoh yang sangat sempurna buat nunjukin kalau unsur-unsur pedagogik itu selalu dinamis dan ngikutin realitas zaman. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6. Mengapa pendidik membutuhkan pedagogik sebagai standar utama? Buat Anda yang punya tanggung jawab mimpin kelas, mungkin nanya-nanya, emang sekrusial apa sih ilmu ini? Pedagogik itu bukan sekedar teori akademis yang bikin ngantuk. Ini syarat wajib, bener-bener nggak bisa ditawar. Pertama, ilmu ini ngasih fondasi yang jelas, biar kalau ngajar itu nggak asal-asalan. Kedua, jadi standar ukuran buat menilai keberhasilan kita. Ketiga, mendidik itu kan tanggung jawab moral ya, dan pedagogik ngebantu kita mempertanggungjawabkan tugas itu ke anak didik. Dan yang terakhir, ini jadi semacam cermin buat kita, buat ngeliat di mana kurangnya metode kita, dan gimana cara terus memperbaiki diri. Jadi, ada satu kutipan super penting yang merangkum ini semua dengan sangat luar biasa. Intinya, pedagogik itu adalah pelindung. Dengan mandang situasi, tujuan, dan metode secara utuh, seorang pendidik bisa ngehindarin kesalahan-kesalahan fatal, entah itu secara konsep maupun teknis. Pengetahuan inilah yang bakal ngelindungin pendidik dari malapraktik mengajar. Dan yang pasti jauh lebih penting lagi, ini melindungi anak didik kita dari dampak buruk sebuah proses pendidikan yang salah arah. Pada akhirnya, setelah kita napak tilas sejarahnya, ngulik ruang lingkupnya, dan ngebedah elemen-elemen di dalamnya, paparan kita kali ini nyisain satu pertanyaan provokatif buat kita renungkan sama-sama. Selama ini, apakah Anda sekedar mentransfer informasi dan ngajar aja? Atau Anda benar-benar udah mempraktekkan pedagogik, menuntun dan memimpin seorang manusia muda buat jadi lebih dewasa dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian? Semoga paparan dari materi kita ini bisa ngasih Anda perspektif baru yang fresh ya. Makasih banyak udah ngobrol bareng saya di perjalanan yang seru ini, dan sampai jumpa.